Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi kepada yang sudah kultum hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa memotivasi, kemudian juga bisa menginspirasi kita semua, begitu ya. Oke, hari ini ya kita akan membahas mengenai struktur anatomi daun ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari ya jaringan yang menyusun tubuh-tumbuhan, kemudian kolenkim, sklerenkim, ada epidermis, kemudian ada berkas pembuluh angkut kemarin terakhir, begitu ya. Oke, nah untuk pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya, ya kita sudah masuk ke struktur anatomi organ. Jadi pembahasannya nanti terkait dengan organologi. Kita nanti awali, ya hari ini kita membahas mengenai struktur anatomi dari organ daun. Kemudian nanti lanjut batang, dan terakhir kita nanti akan membahas mengenai struktur anatomi akar. Kemudian nanti ada tambahan ya, kita juga akan membahas tentang struktur anatomi organ tambahan, ya bunga, kemudian buah serta biji, begitu ya. Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai struktur anatomi daun. Nah, diharapkan nanti ya setelah kegiatan perkuliahan hari ini Anda bisa memahami ya, bisa memahami bagaimana struktur anatomi daun, khususnya nanti pada daun dikotil dan daun monokotil. Ya, kemudian nanti Anda bisa membedakan bagaimana struktur anatomi daun dikot dan daun monokot, begitu. Ya, kemudian selanjutnya Anda nanti diharapkan juga bisa mengidentifikasi atau mengenali ya, mengenali jaringan apa saja yang menyusun bagian-bagian daun. Misalnya nanti apakah pada daun ada jaringan parenkim, apakah pada daun ada jaringan pelindung epidermis misalnya, apakah pada daun ada jaringan berkas pembuluh angkut, ada xilem, ada phloem, ada kolenkim, dan jaringan yang lain. Begitu. Kemudian nanti di bagian akhir kita akan membahas mengenai adaptasi, ya, adaptasi dari struktur anatomi daun itu sendiri. Ya, seperti yang Anda ketahui bahwa tanaman itu kan bisa hidup di perairan, ya. Jadi ada tanaman-tanaman yang habitatnya di perairan. Ada tanaman-tanaman yang habitatnya pada kondisi yang ekstrim air misalkan, ya, hidup pada kondisi yang ekstrim air atau terbatas sekali dengan air. Misalnya tumbuhan-tumbuhan yang hidup di gurun itu kan hidup pada kondisi yang ekstrim air. Tapi pada umumnya tanaman itu kan hidupnya pada kondisi yang biasa-biasa atau diistilahkan dengan istilah mesofit. Ya, Anda mungkin pernah mendengar ada istilah hidrofit, ya. Ada istilah hidrofit untuk tanaman-tanaman yang habitatnya di perairan. Kemudian ada tanaman xerofit, ya, tanaman yang habitatnya pada kondisi yang ekstrim air, ya, terbatas dengan air. Kemudian ada tanaman mesofit, ya, tanaman yang hidup pada kondisi yang biasa-biasa saja. Kemudian ada halofit, ya, ada halofit, tanaman yang hidup pada perairan tapi dengan kondisi garam yang kadar garam yang sangat tinggi, begitu ya, seperti tanaman bakau itu tergolong ke dalam tanaman halofit. Nah, nanti kita akan identifikasi bagaimana bentuk adaptasi untuk daun tanaman yang hidup pada kondisi-kondisi yang tadi Bapak sebutkan, hidrofit, halofit, kemudian xerofit, dan mesofit, begitu. Oke, kita awali ya terlebih dahulu dengan apa namanya membahas struktur anatomi daun ya. Sebetulnya di praktikum kemarin ya kalian sudah
mempelajari ya bagaimana struktur anatomi dari daun dikotil dan daun monokotil. Coba kalian perhatikan ya, di situ ada gambar ya, ini adalah gambar penampang melintang. Ya, penampang melintang dari daun daun apa coba? Daun dikotil atau daun monokotil? Daun Daun dikotil. dikotil. Daun Daun dikotil. Oke, dari mana Daun Anda dikotil. bisa memutuskan bahwa ini adalah daunnya daun dikotil? Apa yang Anda kenali gitu ya? Silakan. Karena memiliki jaringan palisade dan bunga karang. Oke, di situ Anda bisa mengidentifikasi ada palisade dan ada bunga karang. Dan itu menjadi ciri khas dari struktur anatomi daun dikotil. Jadi bagian mesofilnya atau daging daunnya mengalami modifikasi, termodifikasi menjadi palisade dan bunga karang. Palisade dan bunga karang dia termasuk ke dalam jaringan apa? Mesofit daun. Hmm? Apakah dia kolenkim, parenkim, bekas Parenkim. pembuluh angkut atau apa? Parenkim. Parenkim. Jaringan parenkim. Parenkim. Jaringan parenkim. Palisade. Jaringan parenkim. Oke, betul ya. Palisade dan bunga karang itu adalah jaringan parenkim. Ya, Anda silakan buka lagi di jaringan parenkim. Ya, di situ kan ada pembagian jaringan parenkim atau pengelompokan jaringan parenkim. Di situ salah satunya ada parenkim palisade dan ada parenkim bunga karang. Jadi kalau kita lihat dari segi struktur, ya dari segi struktur, ya struktur selnya, struktur jaringannya, dia tergolong ke dalam parenkim. Palisade itu sering disebut dengan parenkim palisade, kemudian bunga karang juga disebut dengan parenkim bunga karang. Karena struktur selnya dindingnya tipis dan memiliki ruang antar sel, gitu ya. Oke, apabila kita amati irisan melintang daun mesofit, ya mesofit itu adalah tumbuhan yang hidup pada kondisi yang normal, tempat yang normal. Ya, tidak ekstrim suhu, tidak ekstrim air, tidak ekstrim air dan lain sebagainya. Maka akan dijumpai berbagai sistem jaringan. Ya, jadi pada daun kita bisa mengidentifikasi ada beberapa jaringan. Di antaranya di situ ada epidermis dan derivatnya. Derivat itu adalah turunan. Kemarin ya ketika kita membahas mengenai jaringan pelindung epidermis, itu kan ada derivatnya ya atau bentuk modifikasi atau disebutnya lagi dengan bentuk khusus. Ada sel kipas atau builiform, ya, ada trihoma, ya, kemudian juga ada litokis, ada eh, kalau rambut akar adanya di akar begitu ya. Jadi tidak termasuk ke dalam daun. Ada epidermis dan derivat-derivatnya, ada jaringan dasar, ya terutama pada bagian mesofil. Jadi mesofil itu adalah nama bagian, ya bukan nama jaringan. Jadi nama bagian pada struktur daun yang diapit oleh epidermis atas dan epidermis bawah. Ya, itu adalah mesofil atau dikenal dengan istilah daging daun. Kemudian juga ada berkas pembuluh angkut. Ya, kemudian juga bisa jadi ada jaringan penguat di situ. Ya, ada kolenkim atau boleh jadi ada sklerenkim, tergantung nanti jenis tanamannya. Karena kalau pada daun, pada gambar daun yang ditampilkan di situ tidak ada jaringan kolenkim maupun sklerenkim. Kemudian boleh jadi juga ada jaringan sekretori. Nah, cuman untuk yang jaringan sekretori ini kemarin tidak dibahas khusus ya karena di beberapa buku jaringan ini dia termasuk ke dalam jaringan yang memang bisa ada bisa tidak ada begitu ya. Jadi untuk tanaman-tanaman tertentu yang menghasilkan getah misalnya ya, itu biasanya ada jaringan sekretori. Tapi pada tanaman yang lain tidak terdapat jaringan sekretori seperti itu. Ya, jadi pada daun kita bisa mengidentifikasi ada jaringan pelindung, ya, bisa ada epidermis di situ, kemudian ada parenkim, kemudian bisa juga ada jaringan berkas pembuluh angkut, dan juga ada jaringan penguat. Ya, penguatnya bisa kolenkim, bisa juga sklerenkim. Oke, coba Anda perhatikan gambar daun yang diperlihatkan di situ. Ya,
Anda bisa identifikasi di situ ada palisade, ada bunga karang. Dia termasuk ke dalam jaringan dasar, begitu ya, atau jaringan parenkim. Kemudian ada berkas pembuluh akut, ya, kemudian juga ada epidermis, ya, ada trihoma. Trihoma itu menjadi bagian dari epidermis atau termasuk ke dalam derivat atau turunan atau bentuk khusus dari epidermis. Ya, kemudian stomata, ya, stomata juga bentuk khusus dari epidermis karena bentuk sel penjaga yang membentuk struktur stomata itu bentuknya seperti kacang merah. Ya, jadi karena bentuknya berbeda dengan epidermis yang lain, sehingga sel penjaga stomata yang memiliki klorofil itu termasuk ke dalam bentuk khusus dari epidermis juga, begitu. Ya. Nah, ini ada epidermis berganda. Kenapa disebut epidermis berganda? Karena lebih dari satu lapisan. Ya, karena lebih dari satu lapisan. Ini khas ya, khas pada daun tanaman beringin-beringinan. Ya, khas pada tanaman yang tergolong ke dalam genus Ficus. Ya, Ficus itu beringin-beringinan. Atau bisa diidentifikasi juga pada oleander, ya, Nerium oleandrum. Ya, biasanya ditanam di jalan untuk apa namanya menghisap polusi ya gas CO2. Itu biasanya ditanam di pinggir jalan. Tanamannya tergolong ke dalam tanaman hias ya. Ada Nerium oleandrum. Anda nanti bisa cek di Google seperti apa jenis tanamannya begitu atau profil tanamannya karena boleh jadi mungkin Anda familiar dengan tanamannya seperti apa. Nah, ini kebetulan yang ditampilkan adalah epidermisnya, epidermis berganda. Baik epidermis atas maupun epidermis bawahnya, kalau Anda perhatikan lebih dari satu lapis. Begitu. Dan ini kejadiannya khususnya hanya pada jenis tanaman tertentu saja. Pada umumnya tanaman, epidermisnya hanya satu lapis. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ada struktur anatomi daun dikot dan daun monokot. Oke, kalau tadi Anda sudah bisa mengidentifikasi ya ciri-ciri dari daun, struktur anatomi dari daun dikotil, pasti Anda bisa membedakan di sini mana yang tergolong ke dalam daun dikot dan mana yang tergolong ke dalam daun monokotil. Oke, gambar yang Bapak blok itu adalah struktur anatomi daun dikot atau monokot. Daun monokotil. Monokotil. Apakah monokotil semuanya? Ada yang punya pendapat itu adalah daun dikotil? Oke, tidak ada ya. Jadi betul, gambar yang Bapak blok itu adalah struktur anatomi dari daun di monokotil, ya, daun monokotil. Anda bisa cek, Anda bisa perhatikan di situ tidak ada palisade dan tidak ada bunga karang. Jadi mesofilnya atau daging daunnya tidak mengalami modifikasi, ya, tidak mengalami modifikasi menjadi palisade dan bunga karang. Jadi parenkim yang ada pada mesofil daunnya, dia bentuk selnya poligonal. Ya, bentuk selnya poligonal. Artinya tidak mengalami modifikasi. Ini adalah daun jagung. Ya, daun jagung, penampang belintang daun jagung melewati berkas pembuluh angkut atau melewati urat daun. Jadi urat daun itu adalah di dalamnya ada berkas pembuluh angkutnya. Kenapa keras? Coba Anda perhatikan di sini. Ya, Anda perhatikan kursor. Kursor ini menunjuk jaringan apa coba? Sklerenkim. Sklerenkim, Bapak. Kursor ini menunjuk jaringan sklerenkim. Ini yang membuat urat daun itu keras. Ya, selain di dalam atau di bawah dari sklerenkim ini ada berkas pembuluh angkut, ada silem. Silem juga kalau Anda perhatikan, ini kan dinding selnya mengalami penebalan yang bahan penebalannya sama dengan sklerenkim. Jadi itu yang membuat urat daun strukturnya lebih keras dibandingkan dengan bagian daun yang lainnya, begitu ya. Oke, Anda bisa lihat di sini epidermis atas, epidermis bawah. Ya, kemudian ada stomata. Stomatanya kalau Anda perhatikan ada di epidermis atas,
dan ada di bagian epidermis bawah. Ya, ini daun jagung. Jadi daun jagung itu stomatanya ada di epidermis atas dan epidermis bawah. Apakah ada manfaatnya untuk daun jagung itu sendiri atau untuk tanaman jagung? Stomatanya ada di atas dan di bawah. Ada yang bisa menjelaskan? Apakah ada manfaatnya atau mungkin malah jadi kerugian? Ketika stomatanya ada di epidermis atas dan epidermis bawah, itu kira-kira ada keuntungannya nggak untuk tanaman yang bersangkutan? Silakan, ada yang mau berpendapat? Silakan, barangkali ada yang mau berpendapat. Ada Anita? Anita ada? Halo, Anita, ada? Fitri Fatima, ada Fitri Fatima? Laila ada, Laila? Ada Bapak. Ya, silakan Laila. Kalau menurut Barangkali Laila punya argumen. Ya, silakan. ada manfaatnya. Ya, manfaatnya apa? Yang pertama itu mungkin Bapak kalau untuk yang di atas itu untuk masuknya masuknya karbon dioksida Oke, ke masuknya karbon dioksida bagaimana? Apakah lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau misalkan stomatanya lebih banyak, ada di epidermis atas, epidermis bawah, lebih banyak Bu. lebih banyak. Ya, kalau semakin banyak CO2 yang masuk, bagaimana? Nanti produk fotosintesis yang dihasilkan akan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak Bapak. Lebih banyak. Itu adalah salah satu keuntungannya ya. Jadi kalau misalkan stomatanya lebih banyak, ya dia tersebar di epidermis atas maupun di epidermis bawah, maka nanti jumlah CO2 yang bisa masuk ke dalam jaringan daun juga akan semakin banyak. Nah, kalau semakin banyak otomatis nanti produk hasil fotosintesisnya yang berupa amilum juga akan semakin banyak. Ya, maka dari itu tanaman jagung menyimpan ya produk hasil fotosintesisnya dalam bentuk bulir-bulir jagung. Begitu. Padi juga sama seperti itu ya, menyimpan hasil fotosintesisnya berupa cadangan makanan itu pada bulir-bulir beras. Ya, itu salah satu manfaatnya. Jadi tanaman-tanaman tertentu ya itu bisa mengikat CO2 lebih banyak dibandingkan dengan tanaman yang lain. Ya, manfaatnya salah satunya untuk itu. Ya, untuk kemaslahatan umat manusia, untuk kemaslahatan makhluk hidup yang lain, begitu ya. Karena kan bulir jagungnya, bulir padinya kita manfaatkan, ya. Termasuk tanaman tebu juga seperti itu, ya. Tanaman tebu juga seperti itu. Oke, kemudian selain jagung juga ada tanaman-tanaman yang lain ya, yang stomatanya ada di bagian epidermis atas maupun di epidermis bawah. Nah, biasanya tanaman-tanaman yang ditanam di pinggir jalan ya untuk penghijauan itu biasanya juga memiliki stomata pada bagian epidermis atas dan epidermis bawah. Ya, sehingga nanti tanaman tersebut efektif untuk
menyerap gas buangan kendaraan bermotor atau bahan bakar fosil gitu ya. Jadi ketika menanam tanaman untuk penghijauan di pinggir jalan itu jangan asal tanam begitu ya, harus ada analisa dulu ya, harus ada perhitungan dulu. Ini efektif atau tidak menyerap gas karbon dioksida begitu ya. Dan harus ada penelitiannya begitu ya. Di antara beberapa jenis tanaman diteliti ya bagaimana efektivitasnya dalam menyerap gas karbon dioksida. Ya, salah satunya bisa dilihat dari sebaran stomatanya. Kan ada tanaman yang sebaran stomatanya sedikit, ada tanaman yang sebaran stomatanya banyak begitu. Ya. Nah, kalau misalkan dibandingkan antara tanaman yang pada daunnya sebaran stomatanya sedikit dengan yang banyak, pasti kan akan lebih efektif yang banyak sebaran stomatanya begitu, karena bisa lebih banyak mengambil eh, gas CO2 untuk fotosintesisnya begitu, dan efektif ditanam di pinggir jalan begitu ya. Yang ditanam di pinggir jalan untuk penghijauan kan biasanya kan tanaman kayu ya, tanaman kayu. Nah itu kan dipilih ya, dipilih kira-kira tanaman apa nih yang eh, jumlah sebaran stomatanya paling banyak. Itu mungkin akan jadi pertimbangan nanti ya, pertimbangan untuk memilih jenis tanaman. Jadi manfaatnya salah satunya di situ begitu ya. Oke ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, struktur anatomi daun dikotil maupun daun monokotil, kita bisa identifikasi di situ ada jaringan pelindung epidermis. Nah, kalau ini kan satu lapis ya. Epidermisnya satu lapis. Ada jaringan dasar, ada parenkim di situ. Ada berkas pembuluh angkut. Ya, ada jaringan penguat. Misalnya tadi pada daun jagung, ya daun monokot ini biasanya ada sklerenkim ya di sekitar berkas pembuluh angkutnya. Dia berperan sebagai penguat pelindung jaringan berkas pembuluh angkut yang ada di sebelah dalamnya begitu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar daun ya, daun tanaman jasminum, daun melati ya. Nah, Anda bisa sudah dari strukturnya Anda sudah bisa tebak ini tergolong ke dalam jenis tanaman apa begitu ya. Melati itu. Kalau kita lihat dari struktur anatomi daunnya, dia tergolong ke dalam daun tumbuhan dikotil ya, karena Anda bisa cek di sini ada palisade ya, kursor memperlihatkan palisade. Sedangkan di bawahnya ada bunga karang. Oke, kalau ini bunga lili ya, penampang melintang daun bunga lili. Anda bisa simpulkan juga dari struktur anatominya dia tergolong ke dalam jenis tanaman monokotil karena Anda bisa perhatikan di situ ya tidak ada bunga karang dan tidak ada palisade. Ya, mesofilnya tidak mengalami modifikasi. Oke, ini adalah penjelasannya ya. Ini adalah penjelasannya. Dinding sel epidermis mengalami penebalan yang tidak merata. Dinding sel yang menghadap keluar itu umumnya berdinding lebih tebal. Dan di bagian luarnya biasanya terdapat lapisan kutikula. Ya, lapisan kutikula yang bisa terbuat dari lignin, bisa terbuat dari lilin atau yang lain ya. Biasanya lapisan kutikula itu kan berperan berfungsi mempertahankan evaporasi, mempertahankan air ya, karena kan dulu pernah dijelaskan bahwa struktur anatomi daun itu kan ya, struktur morfologinya kalau Anda perhatikan lebar dan tipis. Ya, lebar dan tipis. Kalau misalkan pada struktur tersebut ada air, ya air akan mudah sekali menguap begitu. Sehingga di sini daun dilengkapi dengan kompartemen tambahan untuk bisa menahan itu. Ya, misalkan ada lapisan kutikula yang biasanya ada pada epidermis atas, gitu ya, pada epidermis atas. Kemudian sebagian besar daun juga stomatanya ada di bagian epidermis bawah saja, sehingga itu juga akan mempertahankan ya, akan mempertahankan daun dari kehilangan air
Karena kan daun butuh air untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Kalau tidak ada air, ya tidak akan terjadi fotosintesis. Kalau tidak ada gas karbon dioksida, juga tidak ada fotosintesis. Karena bahan bakunya dua, air dan gas karbon dioksida. Oke, mesofil tadi daging daun ya. Daging daun kalau pada tanaman dikotil mengalami modifikasi menjadi palisade dan bunga karang. Kalau monokotil tidak. Oke, kemudian ini penampang melintang daun jagung melewati berkas pembuluh angkut. Tapi ini berkas pembuluh angkut yang utama. Ya, berkas pembuluh angkut yang utama. Biasanya sangat keras kan ya? Anda bisa cek di sini sklerenkimnya banyak sekali. Sklerenkimnya banyak sekali. Kemudian gambar yang B, ini penampang melintang daun jagung juga, tapi melewati berkas pembuluh angkut yang halus. Anda bisa cek di sini, perhatikan, silemnya sedikit, cuman ada 2 sel. Plumnya juga sedikit, begitu. Ya. Nah, yang ingin Bapak sampaikan di sini, ada struktur sarung berkas pembuluh angkut. Ini sangat khas ya. Ini khas pada tumbuhan monokotil. Ya, ini khas pada tumbuhan monokotil. Si berkas pembuluh angkutnya, silem dan plumnya dikelilingi oleh sarung berkas pembuluh angkut. Ini ya, kursor menunjukkan sel-sel sarung berkas pembuluh angkut. Ukuran selnya lebih besar. Ya, ukuran selnya lebih besar. Dan ini menjadi struktur yang penting pada daun tumbuhan monokotil. Kenapa menjadi struktur penting? Ya, Anda pernah mempelajari fotosintesis kan ya? Anda pernah mempelajari fotosintesis. Fotosintesis itu ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Ya, ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, kalau pada tumbuhan monokotil, khususnya tanaman monokotil yang pada berkas pembuluh angkutnya memiliki sarung berkas pembuluh angkut, reaksi gelapnya terjadi di sarung-sarung berkas pembuluh angkut. Jadi reaksi gelapnya berlangsung di sarung-sarung berkas pembuluh angkut. Masih ingat dengan reaksi gelap? Apa yang dihasilkan pada reaksi gelap fotosintesis? Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Apa yang dihasilkan pada reaksi gelap fotosintesis? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Reaksi gelap fotosintesis menghasilkan apa? Reaksi gelap fotosintesis menghasilkan apa coba? Menghasilkan oksigen atau menghasilkan amilum? Ada Rudi di sini? Halo Rudi? Ada Pak. Ya, silakan Rudi. Reaksi gelap fotosintesis menghasilkan apa? Oksigen atau amilum? Amilum Pak, sepertinya Pak. Amilum. Ada Ibnu? Ada Bapak. Oke, kalau menurut Ibnu, reaksi gelap fotosintesis menghasilkan apa? Amilum Bapak. Amilum. Firhan, ada Firhan? Halo Firhan, ada nggak? Oke ya, jadi betul ya. Reaksi gelap fotosintesis menghasilkan amilum. Reaksi terangnya menghasilkan oksigen. Nah, jadi kalau misalkan reaksi gelapnya berlangsung di sarung berkas pembuluh angkut ini, amilumnya akan tersimpan di mana? Amilumnya akan tersimpan di sarung-sarung berkas pembuluh angkut. Ya, kenapa tersimpan di sini? Karena ini kan dekat dengan berkas pembuluh angkut plum. Jadi nanti proses pengangkutannya gampang, begitu ya. Jadi khusus untuk tanaman-tanaman monokotil, ya khususnya yang graminae atau rumput-rumputan,
Ini reaksi gelap fotosintesisnya berlangsung di sarung-sarung berkas pembuluh angkut. Begitu. Jadi si patinya atau amilumnya terkonsentrasi di sini. Ya, Anda boleh cek, Anda boleh buktikan. Ya, jadi Anda boleh rendam misalkan daun jagung ya di air panas, kemudian lanjutkan di alkohol yang sudah dipanaskan ya. Jadi kita larutkan dulu klorofilnya agar daun jagungnya tidak berwarna hijau. Setelah direbus di alkohol sampai berwarna putih daunnya, kemudian masukkan ke dalam lugol ya, masukkan ke dalam iodin. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam iodin, itu disayat menggunakan silet ya, buat sayatan melintang. Kemudian lihat di bawah mikroskop, sarung-sarung berkas pembuluh angkutnya pasti akan kelihatan hitam. Ya, biru kehitam-hitaman itu menunjukkan bahwa di sini ada banyak sekali amilum, begitu ya. Nanti di praktikum di fisiologi itu Anda akan buktikan itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Tadi pada daun juga ada jaringan penguat. Anda bisa lihat tadi pada daun jagung, Anda bisa mengidentifikasi ada sklerenkim. Ya, pada Graminae. Graminae itu rumput-rumputan ya. Kemudian pada dikotil itu biasanya ada ada sklereid ya, ada sklereid, ada sklerenkim, khususnya pada daun dikotil yang habitatnya di perairan. Itu ada jaringan penguat sklerenkim juga, tapi biasanya dia terpencar-pencar gitu ya, terpencar-pencar. Nanti kita perhatikan, kita lihat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nih. Ini teratai ya, daun. Penampang melintang daun teratai. Dia tergolong ke dalam daun dikotil karena ada palisade dan ada bunga karang. Coba Anda perhatikan bagian-bagian yang dilingkari oleh warna merah. Nah, itu adalah sklerenkim. Ya, itu adalah sklerenkim. Kemarin di sklerenkim ya ada pembahasan ya dari struktur selnya dibedakan menjadi dua kan. Ada yang serabut kalau sel sklerenkimnya panjang, ada yang sklereid kalau sel sklerenkimnya pendek. Nah, ini yang sklereid ya. Sklereid dibedakan. Ada yang brachisklereid, ada yang osteosklereid, ada yang trichosklereid, ada yang asterosklereid karena bentuknya seperti bintang. Ini yang bentuknya seperti bintang. Ini satu lagi bentuknya seperti ini yang trichosklereid ya, yang trichosklereid. Nah, kemudian ini nih. Nah, kursor ini menunjukkan ada kolenkim di sini. Ini berkas pembuluh angkutnya. Nah, di sini ada kolenkim biasanya karena ini tanamannya dikotil, di bawah epidermisnya ini ada kolenkim, terutama pada bagian bawah epidermis yang berhadapan dengan berkas pembuluh angkut. Begitu. Oke. Tadi sudah kita pelajari bagaimana struktur anatomi daun dikot dan daun monokot. Nah, sekarang ini adalah daun penampang melintang daun pinus. Pinus dia tidak termasuk ke dalam dikot monokot, tapi dia masuk ke dalam kelompok sendiri. Ada istilah ya, mungkin nanti di botani Phanerogrammae Anda akan mempelajari ada tumbuhan konifera. Ya, ini daunnya memang berbeda ya. Daunnya berbeda dengan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Oke, Anda bisa perhatikan ini epidermisnya, ini mesofilnya. Kemarin kita pelajari di jaringan parenkim, mesofilnya itu dibentuk oleh sel-sel yang struktur dindingnya melipat-lipat ke dalam. Ya, atau dikenal dengan istilah parenkim lipatan. Oke, yang menjadi ciri khas lain dari daun konifera, ya contohnya pinus, ini nih. Ada struktur endodermis. Ya, kursor ini menunjukkan endodermis, satu lapis. Dindingnya biasanya mengalami penebalan. Dia berperan sebagai pelindung karena di bagian dalam ini ada berkas pembuluh angkut. Ini silem, ini plum. Ini silem, ini plum. Begitu ya. Kalau yang lainnya ini parenkim. Gitu. Kemudian epidermisnya juga ini lebih dari satu lapisan. Gitu ya. Jadi strukturnya dia berbeda sendiri ya dibandingkan dengan dikot dan monokot.
Oke, kemudian apakah lingkungan berpengaruh terhadap struktur anatomi? Ya, berpengaruh ya. Ini salah satu contohnya. Ini dua-duanya daun dikotil. Tapi daun A ini mendapatkan pencahayaan yang cukup, sedangkan yang B ini tidak mendapatkan pencahayaan yang cukup. Sehingga ini berpengaruh pada struktur mesofil dari daunnya. Daun A yang mendapatkan pencahayaan yang cukup, ini mesofilnya berkembang dengan baik. Palisadenya, bunga karangnya berkembang dengan baik. Sedangkan yang B ini ada palisadenya, ada bunga karangnya karena ini daun dikotil, tapi tidak berkembang dengan baik. Jadi lingkungan bisa berpengaruh terhadap pembentukan struktur anatomi. Oke, kemudian ada istilah daun ekuifasial. Equine itu dua, face muka, jadi bermuka dua. Nah, ini biasanya ditemukan pada daun tikus-tikusan ya, beringin-beringinnya. Beringinan. Kenapa disebut daun bermuka dua? Karena palisadenya ada di bawah epidermis atas dan di bawah epidermis bawah. Cuman yang di bawah epidermis bawah ini tidak terlalu berkembang ya. Karena kan kita ketahui bahwa eh, cahaya matahari kan datangnya dari atas. Jadi yang akan mendapatkan pencahayaan dengan intensitas paling tinggi adalah palisade yang ada di bawah epidermis atas. Sehingga di sini yang paling berkembang adalah palisade yang ada di bawah epidermis atas. Kemudian ini daun tanaman yang hidup pada kondisi-kondisi tertentu. Yang ini adalah tanaman yang hidup di air, ya. Anda bisa perhatikan ruang antar sel pada sponnya, jaringan sponnya ini besar-besar. Ya. Kemudian sebelahnya ini daun tanaman, penampang melintang daun tanaman Butuloena yang hidup pada kondisi yang ekstrim air. Ya, Anda bisa perhatikan ini ada banyak sekali sel kipas. Jadi sel kipas ini kalau pagi-pagi dia terisi air yang banyak, tekanan turgornya tinggi, daunnya membuka. Tapi kalau siang hari keadaannya terik, ya kemudian ada banyak air yang menguap dari sel kipasnya, melemah ya sel kipasnya sehingga daunnya bisa menggulung. Jadi kalau siang hari daunnya menggulung begitu. Ini bentuk adaptasi dari tanaman yang hidup pada kondisi yang ekstrim air ya atau cuaca yang sangat panas, ekstrim suhu begitu. Anda bisa cek, perhatikan kutikulanya sangat tebal. Ya, kutikulanya sangat tebal itu bisa menghindarkan tanaman tersebut dari kehilangan air yang berlebihan. Kemudian karena ini monokotil, Anda bisa perhatikan di sini ada sarung berkas pembuluh angkut. Ya, ada sarung-sarung berkas pembuluh angkut yang ukuran selnya besar. Oke, itu adalah bentuk-bentuk adaptasi ya dari tanaman yang hidup di air. Oke, kalau yang hidup di kadar garam tinggi biasanya salah satu bentuk adaptasinya adalah mengeluarkan garam. Ya, mengeluarkan garam di permukaan epidermis dari daunnya gitu. Jadi di sini ya bisa kita simpulkan bahwa lingkungan itu berpengaruh pada pembentukan struktur anatomi. Oke, barangkali itu penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Silakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Bapak tadi pada jaringan pengangkut di monokotil itu ada sarung berkas pembuluh angkut. Nah, Bapak kenapa pada dikotil tidak memiliki sarung berkas pembuluh angkut? Terima kasih, Bapak. Oke, kenapa pada dikotil tidak memiliki sarung berkas pembuluh angkut? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Atau ada pertanyaan lain? Silakan. Ada pertanyaan yang lain selain pertanyaan yang barusan disampaikan oleh Rizka? Oke,
Tadi sarung berkas pembuluh angkut itu kan kita identifikasi pada tanaman tertentu ya, khususnya tanaman yang fotosintesisnya maksimal. Ya, contohnya tadi pada tanaman jagung. Ya, contohnya pada tanaman jagung itu memiliki sarung-sarung berkas pembuluh angkut begitu. Nah, biasanya untuk tanaman-tanaman yang memiliki sarung berkas pembuluh angkut, dia menyimpan sebagian besar hasil fotosintesisnya di buah yang dihasilkan. Ya, seperti jagung kan ada buah jagung yang sebagian besarnya adalah pati kan. Bagian besar buah jagung, bulir jagung, biji jagung itu adalah pati. Beda dengan buah yang lain. Kalau buah yang lain kan tidak seperti jagung kondisinya begitu. Nah, sarung berkas pembuluh angkut ini khas pada tanaman-tanaman C4. Ya, tanaman-tanaman yang fotosintesisnya itu optimal sekali. Ya, optimal sekali. Jadi menghasilkan banyak sekali produk hasil fotosintesis, terutama yang berupa amilum. Begitu. Ya. Nah, agar amilumnya nanti mudah dikonsentrasikan di tempat tertentu, maka tadi reaksi gelapnya berlangsung di tempat tertentu juga. Ya, beda dengan tanaman yang lainnya. Kalau tanaman yang lain, ya reaksi terang reaksi gelapnya bisa di seluruh bagian mesofil daun. Ya, tidak dikonsentrasikan di bagian tertentu begitu. Karena kan sebagian besar produk hasil fotosintesisnya kalau tanaman yang lain itu digunakan oleh tanaman itu sendiri. Ya. Jadi mungkin hampir habis untuk kebutuhan energi dari tanaman yang bersangkutan untuk tanaman yang lain. Ya. Tapi untuk tanaman tertentu, khususnya tanaman C4, ya, tanaman C4 itu kenapa disebut C4? Karena dia punya enzim namanya rubisco yang susunan kimianya terdiri dari karbon yang jumlahnya 4 gitu. Enzim rubisco ini sangat efektif untuk mengikat CO2 gitu ya. Jadi tanaman yang punya enzim rubisco yang bisa mengikat CO2 dalam jumlah yang sangat banyak itu efektif fotosintesisnya. Ya. Efektif fotosintesisnya sehingga dia perlu kompartemen atau tempat untuk reaksi gelapnya. Karena biasanya untuk tanaman C4, ini sebagian besar produk fotosintesisnya digunakan atau disimpan dalam sebuah struktur. Ya, dalam sebuah struktur yang nanti ini bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain. Begitu. Seperti padi kan dimanfaatkan gitu ya untuk makhluk hidup yang lain. Kemudian gandum, kemudian tebu, kemudian pokoknya tanaman-tanaman jagung juga ya termasuk ke dalamnya, ya termasuk ke dalam tanaman C4. Ya, jadi karena hasil fotosintesisnya ya akan disimpan di struktur tertentu, misalnya buah, maka agar efektif dan efisien, ya si reaksi gelapnya yang menghasilkan amilum itu dikonsentrasikan di bagian-bagian tertentu. Misalnya di sarung berkas pembuluh angkut, sehingga nanti produknya gampang diangkut oleh flum, kemudian disimpan di buah atau bagian tanaman yang lain begitu. Ya, di bagian tanaman yang lain. Sedangkan untuk tanaman yang lain, itu kan hasil fotosintesisnya digunakan untuk keperluan tanaman itu sendiri. Begitu. Ya, jadi nggak perlu ada sarung berkas pembuluh angkut. Oke, itu penjelasannya ya. Ada pertanyaan yang lain? Bapak izin bertanya, Silakan, Mailani. pada fotosintesis reaksi gelap ini kan menghasilkan amilum ya. Ya. Nah, kenapa menghasilkan amilum gitu Bapak? Ya, memang sudah ketentuannya seperti itu. Anda pelajari lagi ya, fotosintesis. Fotosintesis itu ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Ya, kenapa disebut reaksi terang? Karena butuh cahaya. Ya, apa yang terjadi pada reaksi terang? Fotolisis air. Jadi airnya difotolisis, dihancurkan, diputuskan ikatan hidrogen dan oksigennya, diambil hidrogennya, kemudian oksigennya lepas.
ya. Jadi oksigennya lepas, sehingga pada reaksi terang dihasilkan oksigen, ya, diambil hidrogennya. Nah, nanti hidrogennya digabung, ya, diikatkan dengan CO2, ya, CO2, CO, kemudian plus H. Jadi CHO kan, CHO itu adalah amilum, ya. Jadi amilum itu sebetulnya dari dari CO2, CO2 plus H. Jadi CHO kan, itu rumus dasar dari pati, dari amilum, dari karbohidrat gitu. Nah, itu berlangsung ya untuk reaksi gelap, ya, penggabungan CO2 dengan hidrogen, hidrogennya tadi dari air kan, itu tidak memerlukan cahaya matahari, sehingga disebut dengan reaksi gelap. Jadi bukan berarti berlangsung malam hari, tapi reaksi gelap ini tidak membutuhkan cahaya. Apakah berlangsung siang hari? Berlangsung juga reaksi gelap siang hari. Gitu. Gelap. Itu karena pada prinsipnya untuk reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Tapi kalau reaksi terang ini berlangsung kalau ada cahaya. Jadi kalau malam hari tidak ada cahaya, gelap misalnya, itu tidak berlangsung reaksi terang gitu. Ya. Ya, seperti itu jawabannya ya. Ya baik Bapak, terima kasih. Kalau yang tugas belajar pembelajaran sudah dibagi kelompoknya belum? Sudah. Sudah ya. Sudah paham dengan tugasnya? Bapak tawarkan apakah nanti mau presentasi secara langsung, ya, jadi Anda buat PPT terkait dengan model-model pembelajaran, jadi buat PPT dulu ya, kemudian nanti setelah presentasi Anda buat makalahnya, begitu ya. Jadi setelah presentasi Anda buat makalahnya, mungkin nanti akan ada masukan ya ketika Anda mempresentasikan mempresentasikan PowerPoint ya. Jadi ada tambahan, misalkan harus ditambahkan materi ini, ada yang kurang gitu ya. Jadi nanti makalahnya dibuat setelah Anda presentasi. Oke, itu alternatif yang pertama ya. Jadi Anda presentasi langsung, atau alternatif yang kedua Anda buat video presentasi. Anda buat video presentasi, nanti Bapak tayangkan ya video presentasinya, atau Anda tayangkan nanti video presentasinya ketika presentasi. Kemudian setelah itu diskusi, ya, kemudian nanti akan ada masukan ya terhadap materi yang disampaikan dari video tersebut untuk penyusunan makalah. Silakan mau yang mana, mau presentasi langsung live atau membuat video. Kalau membuat video nanti durasinya jangan lebih dari 10 menit. Membuat video, Pak. Buat video aja Bapak. Video saja. Oke. Membuat video, Bapak. Oke. Jadi video saja ya. Iya, Nah, Bapak. buat video silahkan. Iya Bapak. Gini aja lah ya. Paling lama 15 menit lah ya. Paling lama 15 menit, minimal 10 menit. Mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan semuanya begitu di situ. Oke ya, jadi video saja agar nanti lebih efektif dan efisien begitu ya. Oke, masih ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau tumbuhan organ pada daun di tumbuhan darat, perairan atau juga di laut itu sama-sama memiliki jaringan mesofil dengan fungsi yang sama atau enggak gitu. Oke, tumbuhan yang hidup di air, ya, tumbuhan yang hidup di darat, ya, dalam kondisi mesofit, tumbuhan halofit, ya, misalnya anggrek dan tumbuhan yang lain pada prinsipnya, ya, kalau misalkan dia daun,
pasti memiliki daging daun. Ya, pasti memiliki daging daun. Dan tergantung tanamannya, ya. Kalau dikot dan termodifikasi jadi palisade dan bunga karang, si daging daunnya, ya. Kalau monokotil tidak, gitu, ya. Nah, cuman untuk pada kondisi-kondisi tertentu, ya, si strukturnya bisa mengalami perubahan. Contohnya tadi yang hidup di air kan ya, yang hidup di air itu kan bunga karangnya kalau dia dikotil, ya bunga karangnya ruang-ruang antar selnya sangat besar sekali dan terisi oleh udara begitu. Ya, kemudian fungsinya ya selama ada klorofil di situ karena kan fungsi utama daun adalah untuk fotosintesis. Ya, selama ada klorofil di bagian daging daunnya, ya pasti fotosintesis bisa berlangsung di situ. Mau daunnya hidupnya di air, mau daunnya hidupnya di pohon gitu ya kayak anggrek, mau yang hidupnya di gurun atau di tempat yang lain, eh, selama ada klorofil di bagian daging daunnya, pasti eh, fotosintesis ya tetap bisa berlangsung begitu ya. Oke, begitu ya, Neng. Iya, Bapak, makasih. Kemudian ada pertanyaan di kolom chat dari Rudi. Reaksi gelap, apakah benar tumbuhan tersebut tidak hanya menyerap karbon dioksida, tapi oksigen pun diserap pada reaksi gelap? Oke, reaksi gelap itu reaksi pengikatan CO2. Ya, reaksi gelap itu adalah reaksi pengikatan CO2 oleh enzim. Jadi salah satunya enzim Rubisco, gitu ya. Jadi reaksi gelap itu apa yang terjadi pada reaksi gelap? Terjadi pengikatan CO2. Kemudian terjadi pengikatan CO2 dengan hidrogen. Hidrogen yang tadi berasal dari air yang dihasilkan pada reaksi terang. Nah, tadi kan pertanyaannya, tidak hanya menyerap karbon dioksida, tapi juga oksigen. Nah, kalau konteksnya reaksi gelap, ya, kalau konteksnya reaksi gelap, tumbuhan hanya mengikat CO2, kemudian nanti CO2-nya diikatkan dengan hidrogen, dihasilkanlah amilum atau karbohidrat. Nah, oksigen apakah dibutuhkan atau tidak? Dibutuhkan, ya, tapi untuk keperluan yang lain, ya, untuk keperluan yang lain, bukan untuk reaksi gelap, ya. Jadi oksigen diperlukan oleh tumbuhan untuk respirasi selulernya. Kalau kita kan butuh oksigen untuk respirasi, ya, untuk pernapasan kan. Nah, tumbuhan juga kan perlu perlu respirasi juga. Kalau misalkan tumbuhan melangsungkan proses respirasi, maka butuh oksigen. Jadi boleh jadi oksigennya masuk ya melalui stomata, ya, jalannya melalui stomata, tapi tidak digunakan untuk reaksi gelap, ya. Tapi kalau oksigen digunakan untuk keperluan yang lain, ya, untuk keperluan respirasi. Ya, jadi siang hari apakah eh, tumbuhan mengambil oksigen? Mengambil, ya, bisa mengambil dari udara atau bisa mengambil dari jaringan daun. Karena kan kalau siang hari ada reaksi terang menghasilkan oksigen. Jadi oksigennya ya diambil dari jaringan daun saja, ya, kebutuhan oksigen untuk respirasinya. Nah, tapi kalau malam hari reaksi gelap kan, reaksi terang tidak terjadi, ya, sehingga tumbuhan mengambil oksigen dari udara. Ya, makanya kalau kalau di rumah, ya, di kamar begitu ya, terutama di kamar, khususnya di kamar, tidak boleh menyimpan tanaman yang daunnya banyak gitu. Ya, karena kan kalau malam hari tumbuhan tidak melangsungkan reaksi terang, ya, kemudian respirasinya butuh oksigen, ya, nanti akan bersaing. Ya, kalau kita tidur di situ, ya, bersama-sama dengan tanaman, nanti ya bersaing mendapatkan oksigen. Itu ya pertanyaan dari Rudi. Jelas ya, Rudi? Baik, Pak. Jelas sekali, Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, Bapak kira cukup ya kalau tidak ada pertanyaan.
Nanti bagi yang memang hari ini keluar masuk ya karena jaringan atau ada hambatan, Bapak nanti rekamannya sampaikan di Google Classroom atau di YouTube begitu ya. Oke, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Yang mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah ini jangan lupa ada kuis yang harus dikerjakan ya. Ada kuis yang harus dikerjakan, jadi silahkan lanjutkan kegiatan pembelajarannya dengan mengerjakan kuis di Google Classroom. Oke, itu terima kasih atas partisipasinya, atas pertanyaannya, kehadirannya, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi